Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Nur Holidah Nasution MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Gizi dan Kesehatan Anak dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Mulyasi, NIM 200110047. Dan nama teman saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Umatin, nomor induk mahasiswa 200110036, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kami berasal dari kelas 2B semester 2 Prodi Fiaud Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat pembelajaran gizi dan kesehatan anak. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah A. Pengertian gizi. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Menurut Sugita Al-Matsir, zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat-zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, zat gizi termasuk zat organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar. Jumlah zat gizi yang paling banyak terdapat dalam pangan dan disebut juga zat pembakar. Selanjutnya, Sunita Al-Matsir mengemukakan bahwa fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan proses perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Sunita Al-Matsir, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses jaringan. Gizi merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh tubuh guna perkembangan dan pertumbuhan dalam bentuk dan untuk memperoleh energi agar manusia dapat melaksanakan kegiatan fisiknya sehari-hari. Zat gizi yang diperlukan tubuh terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa gizi adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga, membangun dan memelihara jaringan tubuh.
Selanjutnya yaitu B. Pengertian kesehatan secara umum dan khusus untuk anak. Sehat adalah suatu keadaan dinamik kehidupan di mana manusia dapat berfungsi dan menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap perubahan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan esensial dalam hidup sehari-hari. Sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologis, spiritual, faktor-faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan rekreasi. Bila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi atau terganggu, dapat menyebabkan gangguan perasaan yang akan menimbulkan keadaan tidak sehat, walaupun tidak terdapat penyakit atau keadaan tidak sehat. Sehat merupakan suatu keadaan yang terdapat selama masa tumbuh kembang manusia yang dimulai dari sejak dini. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Kesehatan individu atau diri sendiri dapat terwujud apabila seseorang menjaga kesehatan tubuhnya. Hidup sehat dan segar itu tidak datang dengan sendirinya. Sehat itu harus diusahakan dan dibiasakan dari sejak dini. Ketika bayi, fungsi otak telah terbentuk hingga 42% dan akan meningkat hingga 98% setelah berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan asupan protein anak pada rentang usia tersebut. Kesehatan anak sangat penting untuk diperhatikan sejak dini, mulai dari dalam kandungan. Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapat gizi seimbang dan sehat akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Anak usia 1-3 tahun sangat rentan terhadap penyakit gizi. Mereka boleh diajari makan sendiri dengan cara mencicipi makanan yang lunak, tidak pedas dan tidak merangsang. Pemberian makanan manis pada anak usia dini tidak boleh terlalu banyak, supaya tidak terjadi karies atau gigi berlubang. Oleh karena itu, anak perlu belajar menggosok gigi. Pada usia 4-6 tahun, kebutuhan nutrien anak relatif kurang, sebab anak sudah bisa memilih makanan sendiri. Saya akan melanjutkan materi dari Mulyasih, yaitu selanjutnya fungsi kesehatan. Menurut beberapa ahli, pada umumnya masalah kesehatan yang sering dialami anak-anak adalah kekurangan gizi, pola makan, kurang olahraga, dan pelecehan. Kesehatan mental atau jiwa adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dan dari seseorang. Sedangkan kesehatan fisik yaitu kondisi yang memungkinkan pertumbuhan serta perkembangan badan. Sehat bisa diartikan sehat fisik dan mental, yang dimana setiap anak berhak mendapatkan kesehatan untuk proses perkembangan dan pertumbuhannya. Ciri-ciri anak sehat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1993 yaitu 1. Tumbuh dengan baik dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur. 2. Tingkat perkembangannya sesuai umurnya. 3. Gesit, aktif, dan gembira. 4. Mata bersih dan bersinar. 5. Nafsu makan baik. 7. Bibir dan lidah tampak segar. 8. Pernapasan tidak bau. 9. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara sederhana, anak sehat dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosialisasi. Yang pertama, dilihat dari segi fisik ditandai dengan sehatnya badan dan pertumbuhan jasmani yang normal. Yang kedua, dari segi psikis, anak sehat itu jiwanya berkembang secara wajar, pikiran bertambah cerdas, perasaan bertambah peka, kemauan bersosialisasi baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari segi sosialisasi. Anak tampak aktif dan gesit, ceria, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun dalam aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Saat memasuki usia kanak-kanak, anak berperan sebagai konsumen pasif, artinya ia akan mengkonsumsi segala makanan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah. Orang tua berperan penting dalam memperhatikan kandungan gizi yang akan dikonsumsi oleh anak. Selanjutnya, fungsi gizi. Pertama, menjaga dan memelihara kesehatan. Gizi sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup. Gizi yang baik bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh, mencegah serta membantu penanganan penyakit. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terbentuk dari asupan gizi yang diterimanya sejak dini. Nutrisi ini diperlukan untuk menentukan sel-sel kebutuhan tubuh untuk melawan berbagai virus dan penyakit yang bisa menyerang kapan saja. Dengan demikian, anak menjadi tidak mudah sakit dan terjaga kesehatannya. Yang ketiga, sumber energi. Untuk beraktivitas, bergerak, dan berpikir, tubuh membutuhkan energi yang mencukupi. Energi tersebut didapatkan dari gizi yang dikonsumsi sehari-hari. Selain memperhatikan asupan makanan bergizi untuk anak, sebaiknya Anda juga memberikan perhatian lebih dengan belanja asuransi anak. Karena asuransi adalah salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab kita kepada keluarga. Asuransi terbaik untuk anak adalah yang pertama, gizi tepat untuk anak usia dini. Yang kedua, membiasakan pola makan sehat. Yang ketiga, hindari makanan jajanan dari luar rumah. Yang keempat, kenalkan dengan berbagai macam makanan sehat. Yang kelima, biasakan sarapan pagi dan berikan makanan bekal saat ke sekolah. Yang keenam, hindari kegemaran terhadap satu jenis makanan. Yang ketujuh, jika anak susah makan, ibu harus bersabar. Hindari memberikan susu atau makanan kegemaran. Yang selanjutnya, pengelompokan gizi. Zat-zat gizi dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya bagi tubuh sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemberi energi. Fungsi ini dijalankan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, sebagai agen pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Peran ini dipegang oleh protein, mineral, dan air. Yang ketiga, sebagai pengatur proses tubuh. Tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi ini dimainkan oleh protein, vitamin, air, dan mineral. Zat-zat ini dibutuhkan untuk tubuh sebagai pengatur segala proses yang terjadi dalam tubuh, seperti metabolisme. Berdasarkan kebutuhan gizi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama zat gizi makro dan yang kedua zat gizi mikro. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.